Saya akan menjelaskan pengertian perkelahian secara umum. Pengertian perkelahian adalah bentuk konflik fisik yang terjadi antara dua pihak atau lebih akibat adanya perselisihan, tidak kesetujuan atau perbedaan kepentingan. Biasanya melibatkan penggunaan kekuatan fisik, agresi verbal, atau tindakan kekerasan dengan tujuan untuk menyakiti atau mengalahkan lawan. Perkelahian dapat terjadi di berbagai konteks, seperti perkelahian pribadi, antar kelompok, atau bahkan dalam skala besar, seperti perang. Secara umum, perkelahian dianggap sebagai tindakan yang merusak dan tidak produktif, karena dapat menimbulkan luka fisik, emosional, dan sosial. Yang kedua, pengertian perkelahian secara agama Islam. Dalam agama Islam, perkelahian tanpa alasan yang sah atau dibenarkan secara syariat sangat dilarang karena pertentangan dengan nilai-nilai kedamaian, persaudaraan, dan kasih sayang. Islam mengajarkan untuk menghindari konflik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan bijaksana. Tindakan kekerasan atau perkelahian hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu, seperti membela diri atau menegak keadilan. Itu pun harus dilakukan dengan batas-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sekian. Berikut faktor-faktor yang dapat menyebabkan perkelahian atau konflik, yaitu yang pertama ada perbedaan pendapat, yang kedua ada ego dan harga diri, yang ketiga komunikasi yang buruk, yang keempat persaingan, yang kelima kesenjangan sosial dan ekonomi, lalu yang keenam ada pengaruh lingkungan dan teman sebaya, yang ketujuh ada pengaruh emosi, yang kedelapan ada keinginan mendapatkan kekuasaan atau kendali, dan yang terakhir faktor alkohol dan narkoba. Cara menangani perkelahian secara umum. Pertama, tetap tenang dan jangan terlibat emosional. Kedua, pisahkan pihak yang berkelahi. Ketiga, ajak bicara dengan suara tenang. Keempat, libatkan pihak ketiga. Dan kelima, mediasi atau konseling. Dan cara menangani perkelahian dalam Islam. Pertama, cegah perkelahian sebelum terjadi. Kedua, pisahkan pihak yang terlibat. Ketiga, ajakan kepada kesabaran dan menahan diri. Keempat, tidak menjadi penonton atau provokasi dan minta maaf dan berdamai. Dan yang terakhir, mengambil hikmah dan konflik. Adapun dampaknya yaitu yang pertama dampak pada fisik, cedera fisik, kelelahan, trauma jangka panjang. Yang kedua dampak pada emosional dan psikologis, yaitu stres dan trauma, rasa bersalah, dan rasa dendam atau benci. Yang ketiga dampak pada sosial, rusaknya hubungan, stigma sosial, dan mengganggu kehidupan sosial. Yang keempat dampak hukum dan legal, tindakan hukum, denda atau kompensasi. Yang kelima, dampak pada pendidikan dan karir, terhambatnya prestasi dan kerugian dalam karir. Berikut adalah beberapa contoh situasi di mana orang mungkin berkelahi. Yang pertama, perkelahian verbal. Dua orang bertengkar dengan kata-kata, saling menghina atau memperdebatkan suatu dengan nada tinggi. Tidak ada konflik fisik, tetapi bisa menjadi sangat emosional. Contohnya, dua teman berselisih paham tentang topik politik dan mulai saling mengeluarkan kata-kata kasar. Yang kedua, perkelahian fisik. Dua orang atau lebih bertarung secara fisik menggunakan tangan, kaki, atau benda lain untuk menyerang satu sama lain. Contohnya, orang di jalan yang saling memukul setelah salah satu dari mereka merasa diperlakukan tidak adil dalam sebuah antrean. Yang ketiga, perkelahian antar kelompok. Beberapa orang dari dua kelompok berbeda terlibat dalam perkelahian fisik atau verbal. Biasanya dipicu oleh perselisihan kelompok tersebut. Contohnya, dua geng remaja saling bertikai di sekolah karena persaingan lama yang akhirnya memicu perkelahian fisik massal.